Bahkan saya menilai kenakalan remaja sekarang yang di daerah saya ini masih nakal remaja saya pada waktu dulu. Saya bayangkan tiap malam minum loh, mabuk. Jarang sekali saya itu dengar orang tua saya itu tuh menyambung cara pembicaraan. Hampir setiap malam saya pasti mabuk geleleh seperti ya guys, saya mikir saya itu pokoknya wah berat. Biasa. Tapi saya suka selalu dengan orang penduduk di sini itu kerjasamanya luar biasa, gotong royongnya itu. Gotong royongnya Iya. luar biasa. Bahkan setiap malam kita ada acara misalnya hajatan apa itu malamnya itu mesti banyak yang datang walaupun suasana hujan. Dia tidak memperdulikan tapi tetap guyup rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pramuka Bahagia, channel yang memberi pengetahuan kita mengupas sisi lain perjalanan warga Pramuka, channel tentang silaturahmi, inspirasi, dan motivasi. Salam Pramuka Bahagia, bertemu hati gembira. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di rumah Pak Bambang. Alhamdulillah di konten ini kita berada di channel namanya Pramuka Bahagia, Pak Bambang. Oh begitu, Pramuka Bahagia ya. Pramuka Bahagia ini mengupas tentang bagaimana perjalanan warga Pramuka sehingga sampai sekarang ini kok bisa ya warga Pramuka ini banyak yang bahagia. Oke, Gitu, Bang. Jadi ya, memang benar. ketemu di sini di channel ini hati harus gembira. Oke, Oke. siap. Guyu sih. Ya. Entah nanti di dalam Iya. itu ada suka duka dalam Iya, suatu iya. perjalanan kita ceritakan, Iya. tetapi endingnya adalah Iya, Alhamdulillah. warga yang bahagia. Pak Bambang, Pak Bambang ini mulai berada di Pramuka, Sidoarjo, Tuban ini mulai tahun berapa Pak Bambang? Saya mulai menempati ini tahun 1986 akhir, tetapi orang tua saya sudah duluan ke sini tahun 85 awal. Jadi setelah saya sekolah itu lulus, berapa bulan kemudian saya hijrah ke sini bersama orang tua saya untuk menemani, karena orang tua saya sendirian bersama ayah saya pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bersama orang tua saya walaupun yang ayah saya sudah meninggal. Memang dulunya saya itu enggan ke sini karena ini kampung-kampung baru, maksudnya kampung-kampung enggak seperti yang lainnya. Jadi ibaratnya hidup dulu di sini seperti transmigrasi. Ini dulu Tegal-Tegal ini. Jadi hidup saya itu bersama orang tua saya itu rumahnya dengan tetangga itu jaraknya hampir 200 meter. Baru ada rumah lagi. Jadi pada waktu dulu juga di sini juga kehidupannya enggak seperti yang sekarang. Dulu banyak tetangga-tetangga saya itu tiap malam itu masih mabuk. Pulang itu masih seperti geleleh, seperti bagong itu. Hampir tiap malam orang tua saya itu membersihkan muntah-muntah saya karena banyak mabuk. Tapi mabuknya bukan mabuk alkohol ya, mabuk minuman khas Tuban alias towak tadi. Jadi dari pohon Bogor itu. Jadi pada waktu dulu memang saya akui walaupun kampungnya tidak sebanyak kampung-kampung yang di sana, orangnya yang mendiami sedikit, tapi kerjasamanya luar biasa. Setiap kali ada aba-aba komando dari seseorang pasti semuanya berangkat membuat pos, membuat jalan, karena jalannya belum ada dulu, jalannya masih becek semua. Jadi butuh pengurukan jalan-jalan tadi karena bekas sawah tadi, bekas tegalan tadi. Kalau hujan masya Allah jalan saja sulit. Kalau pakai sandal harus delamak semuanya, enggak pakai alis kaki sama sekali. Rupanya merah semua.
Bayangkan itu ya. Wah. Cuma di sini itu sukanya sekarang dengan yang dulu itu sekarang sudah ada kemajuan, berbahagia. Kalau dulu rumahnya ini bukan tembok-tembok seperti ini, sekarang sudah tembok. Dulu itu banyak dari bambu-bambu semuanya. Kalau hujan, wah bocor semua. Habis gimana lagi rumahnya memang begitu. Kita syukur saja. Tapi sekarang ya, alhamdulillah sekarang tidak ada kebocoran, walaupun terasa sedikit nggak masalah bagi saya. Ya ini orang tua saya masih hidup ini, walaupun kena stroke tapi masih bisa berjalan. Alhamdulillah dia itu, beliaunya masih bisa untuk diajak komunikasi. Karena yang kena stroke hanya badannya, tangan sama kaki, tapi mulutnya masih bisa berbicara. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau kita simak tadi bahwasanya Pak Bambang ini datang ke sini dulunya banyak sekali itu ya, apa namanya, semacam barongan atau apa-apa gitu ya, tanaman-taman yang Oh iya, lebat banyak-banyak sekali ya. sebenarnya. Gitu ya. Seperti, pokoknya dulu seperti ya, hampir seperti mirip-mirip hutan-hutan semi. Itu ya. Banyak pohon-pohon. 85 itu ya. 85 tadi itu. Kemudian Pak Bambang dulu di sini juga mengikuti kawan-kawan yang lainnya mabuk dan segala macam ya. Oh iya, dulu memang saya dari sana saya tidak pernah begituan, begitu masuk sini karena hidup berpengaruh apa, hidup bertetangga tadi sedikit akhirnya saya juga terjerumus ke situ, maksudnya mengikuti alur penduduk sini. Luar biasa. Tapi saya suka selalu dengan orang penduduk sini itu kerjasamanya luar biasa, gotong royongnya itu. Gotong royongnya Iya. luar biasa. Bahkan setiap malam kita ada acara misalnya hajatan apa-apa itu malamnya itu mesti banyak yang datang, walaupun suasana hujan dia tidak memperdulikan tapi tetap guyup rukun. Nah, Gitu ya. Gus Bambang dulu apa namanya, suka apa namanya, toa ya, khas toa dan segala macam. iya. Tapi ada suatu sosok yang mungkin menjadikan hari ini masyarakat kita itu luar biasa. Dari perjalanan itu kira-kira siapa Gus menurut sampean yang bisa pelan-pelan mengubah kondisi menjadi lebih baik? Mesti ada peran seseorang. Ada memang pepatah itu, ibaratnya kita itu kalau mau berubah mesti ada sesuatu yang harus kita dengarkan, petuah-petuah dari orang sepuh. Tapi dulu memang sulit untuk mendapatkan petuah-petuah itu sebelum kita melakukan sesuatu yang buruk, hingga kita membandingkan petuah tadi dengan kejadian yang kita alami itu, akhirnya bisa kita nyambung. Jadi pelajaran-pelajaran itu kalau memang sulit, kalau pelajaran-pelajaran itu tidak dilalui dengan kejadian-kejadian diri sendiri kita. Gitu ya, dari perjalanan itu ada pembelajaran ya. Iya, jadi kita perbandingkan petuahnya situ, oh memang betul kata sesepuh dulu, memang harus saya begini setelah kejadian itu. Oke. Berproses lah intinya. Berproses, nggak sekali langsung kita kembali ke petuah tadi, maksudnya langsung menjalani petuah, enggak, kita proses dulu. Proses ya. Jadi yang dulunya nggak baik, Ya, kurang dulu, baik lah artinya. ya. Berproses, Proses. ternyata kok begini-begini aja ya. Iya. Nggak baik kok, nggak Iya. enak dan gitu itu aja kan. Artinya sudah pernah dilakukan semua. Iya. Sehingga hari ini kebaikan itu kok enak kan gitu. Enak gitu ya. Nah, kan gitu. Hidup ini sekarang sudah bisa kita syukuri. Dari dulu memangnya kita keadaan nggak mampu, banyak yang nggak mampu di sini, yang mendiami ini. Berhubung sekarang sudah banyak tetangga-tetangga yang bisa kita jali bantuannya, dia itu juga bisa kita bersama, maksudnya kita gotong royong itu mereka memberi solusi yang baik bagaimana, maka kita terima. Akhirnya rumah saya seperti ini, bisa tembok ini. Dulunya bambu, kalau hujan itu wah anginnya masuk ke sela-sela bambu itu luar biasa itu. Dan dulu rumah saya itu walaupun ketinggiannya tinggi dibanding yang di sebelah sana, di sebelah utara, tapi juga pernah kebanjiran. Malahnya sana nggak kebanjiran, daerah rendah, yang daerah sini malah kebanjiran saya. Ya, orang tua saya itu, loh lihat, orang tua saya itu ya saksinya.
Tararonan. Nah, Iku apa ada aku berlaku melaku dhewe. lah malah yang rumah yang tinggi kebanjiran ini. Apa Terus kaya kendil. saya itu berpikiran nih, Kendil. inilah kuasa Allah. Kebanyakannya kebanjiran kan di bawah, yang dataran rendah, tapi yang dataran tinggi yang malah kebanjiran nih. Kok bisa ya? Kok bisa loh itu loh. Ya ya. Banjir kok pikir kalau mah. Sampai saya tertawa sendiri, kenapa ya rumah yang di tinggi malah kebanjiran, yang di bawah nggak kebanjiran. Ternyata rumah saya dulu selatannya itu masih lahan-lahan pertanian. Jadi air-air yang dari lahan pertanian tadi langsung mentok, perjalanannya itu masuk ke rumah saya. Jadi rumah saya yang di tinggi malah jadikan benteng yang ada di rumah yang di bawah. Jadi yang di bawah aman, ya saya menjadi damnya. Saya kebanjiran sendiri. Tapi alhamdulillah ya sebentar, hanya lewat saja. Nah piye iki ngono main iki. Iya. Dulu luar biasa tempat peribadatan di sini. Itu enggak semudah. Kamu sudah seperti ini, sekarang sudah bagus. Iya. Dulu awalnya itu luar biasa. Karena tonggalan. Asik, artinya asik ya. Asik ya. Perjalanan suatu apa namanya seseorang atau perjalanan suatu kampung itu ternyata asik ya. Yang Asik. ke Gus Bambang ini kebetulan mengikuti dari dulu ya Dari gitu dulu. perjalanan bagaimana sih daerah Pramuka ini dari dulu yang tidak begitu bagus, maksudnya lahan pertanian, jadi sekarang ini kan gitu. Dulu tetangganya siapa saja Pak Bambang? Oh, dulu sedangkan sekarang sudah banyak yang almarhum. Pertama Bapak Minasun itu sesepuh dulu, sekarang almarhum. Bapak Kasari, Bapak Suja itu juga sudah almarhum semua. Pokoknya yang sesepuh dulu itu banyak yang meninggal. Semoga mereka husnul khotimah saja di sana dan dapat pengampunan. Ya karena itulah doa-doa saya, karena tanpa orang-orang ini mungkin kampung ini tidak tercipta. Artinya terciptanya kampung ini juga karena kerjasama banyak orang Kerjasama, yang banyak ya. pihak ya, Nah, gitu ya, sehingga betul. menjadi yang sangat luar biasa ini Iya, guyupnya ya. betul. Artinya guyup dulu itu juga menjadikan sekarang ini karena juga peran orang yang terdahulu Gus. Iya. Kalau dulu itu memang orang-orang itu bekerja itu, gotong royong itu ikhlas tanpa ada paksaan, dengan kesadaran sendiri. Mereka mau datang, ada yang memberi kopi, ada yang memberi pisang godokan seperti itu. Nah, memang zaman-zaman dulu hanya suka-sukanya seperti itu saja. Jadi ya jagung digodok itu, pisang digodok, terus apalagi gemblong minyak itu ya sudah banyak itu seperti dulu. Tapi sekarang kan lain. Jadi sudah pada waktu dulu itu sudah apa, dengan jaminan seperti itu sudah bahagia sekali. Oke, dulu itu seperti itu bahagia Gus ya. Sekarang ini ya kan ya, kita bisa menampakkan, melihatkan bahwasanya ayo makan teman-teman semuanya. Tapi kita ajak makan aja sulitnya untuk ngumpul. Gus. Iya, iya. Kalau nggak dikasih hiburan Iya. gitu kan agak sulit kan memang ya. Wah, dulu kalau diajak gitu, ada orang aja itu seneng banget. Saya pernah sekali merasakan begitu ada yang mentraktir, wah luar biasa bahagianya. Baru kali ini bisa apa, duduk di depan-depan itu. Tapi sekarang ya Biasa saja gitu. ditari apa diajak itu nggak mau kadang itu karena kesibukan ya. Dan itulah yang menjadikan apa, kurang-kurang pas dalam keharmonisan sesama teman ya. Oke Gus, ini saya melihat ada yang luar biasa di panjenengan. Pak Bambang ini adalah sosok seseorang yang sampai saat ini apa ya namanya senang menghormati apa sih, ngopeni seorang ibu kan ya. Padahal itu sangat berat Gus. Itu banyak sekali orang-orang yang meninggalkan gitu. Kenapa Gus Bambang ini sampai saat ini sangat sayang sekali ngopeni sama ibunya sampai sekarang ini udah cukup lama kok berarti. Iya, betul. Saya itu percaya, bukan 100% percaya ya, kalau memang apa namanya kadarnya 100% saya percaya, tapi saya 100% enggak. Maksudnya saya belum bisa 100% untuk melaksanakan tugas seperti itu, tapi hanya 80%.
untuk menghormati seorang tua itu, termasuk ibu saya ini, itu harus penting. Karena beliaunya sendirian, kalau di rumah sendiri takut. Dan saya juga punya prasangka, berpikir saya kalau saya menunggu orang tua saya terus kayaknya nggak bekerja. Tapi saya percaya yang menciptakan hidup ini pasti akan memberi solusi sendiri kepada saya dan keluarga saya. Artinya Bagaimana memilah-milah, bagaimana kita harus menghormat orang tua, bagaimana kita harus mencari nafkah, itu hanya Allah yang Maha tahu, yang mengatur semuanya. Jadi saya sementara kerjanya ya dekat-dekat di tangga-tangga sini. Alhamdulillah saya suka itu ya. Kalau saya kerja jauh, mungkin orang tua akan terlantar, maksudnya dalam saya merawat orang tua saya maka akan terbengkelai. Dan alhamdulillah setiap jam 4 bisa mandi, saya mandikan. Setelah itu saya bersihkan tempat tidurnya, semuanya akan kubereskan semua hingga maghrib saya ke masjid. Setelah itu pulang lagi sampai malam, saya tunggu orang tua saya. Malam masih satu, tidak ada yang menemani, hanya saya sendiri. Saya kan putra tunggal saya ini, jadi serba berat beban saya. Tapi saya itu nganut alur kehidupan saja, yang memberi hidup pasti menghidupi saya, gitu saja. luar biasa. Dampak Pak Bambang ini setiap hari ayo kemana-mana nggak bisa, karena memang ada tugas dan tanggung jawab untuk memandikan orang tua, merawat orang tua, luar biasa, dan nggak bisa jauh-jauh ya. Jadi saya itu mohon maaf untuk semua warga di sini kalau seandainya saya setelah asar pun ada yang hajatan saya dapat diundang, itu saya tidak bisa hadir, ya mohon maaf karena saya terkendala orang tua saya. Untuk itu saya mohon maaf banget kepada keluarga sini, ada Pramuka 8 khususnya warga RT 2 RW 1 Kelurahan Sidoarjo. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, pesan-pesan untuk anak-anak muda, generasi yang penerus Pak Bambang selanjutnya. Kira-kira apa untuk warga Pramuka, anak muda yang ke depan? Saya melihat Pak Bambang juga sangat senang sama anak-anak gitu. Oh begini, terima kasih Bapak Anwar. Sebenarnya saya itu dengan anak muda itu sangat suka sekali, walaupun bentuk masih kecil, masih sedang sampai tangguh, sampai masih belajar SMP ya, itu saya suka sekali. Motif saya, pokoknya saya itu melihat anak itu suka, karena itu penerus yang akan datang. Kalau penerus kita itu kita selalu kita jauhkan dari rasa sosial, maka akan terjadi orang baik. Kenakalan remaja itu wajar, asalkan tidak terlalu. Misalnya memang anak-anak itu pembentukan karakter. Itu memang betul kata sesepuh itu, anak-anak begini itu kalau kita nilai nakal itu belum, karena itu pembentukan karakternya dia. Suatu saat akan berubah. Bahkan saya menilai kenakalan remaja sekarang yang di daerah saya ini masih nakal remaja saya pada waktu dulu. Saya bayangkan tiap malam minum loh, mabuk, tak jarang luput jarang sekali saya itu dengan orang tua saya itu menyambung cara pembicaraan. Hampir setiap malam saya pasti mabuk gelele seperti ya guys, saya mikir saya itu pokoknya wah berat sekali. Dulu mabuk berat ya guys ya? Berat sekali. Berat sekali ya? Tidak ada waktu untuk santai sama keluarga, tidak ada. Setiap datang kerja jam 4 langsung berangkat mencari bersama teman-teman, mencari minuman-minuman tadi, tapi ya minuman toba sekurangnya, ya enggak minuman beralkohol. Memang itu budaya Tuban pada waktu dulu saya menganggapnya, jadi enggak terlalu menghabiskan uang tadi. Jadi cukup 1.000, 2.000 sudah kita sampai pulang. pernah delosor gitu. Oh pernah. Delosor pernah ya? Pernah mabuk saya, itu sampai mabuk. muntah-muntah saya. Alhamdulillah orang tua masih sabar. Dari orang tua saya yang merawat saya, memandikan saya, mengeramati saya. Kalau saya itu mabuk itu luar biasa ibu saya. Maka sebaliknya saya juga akan membalas kebaikan orang tua saya. Sabarnya, saking sabarnya mendidik terus Ya. sehingga menyadari itu bahwa perbuatan itu salah. Ya, Dan wis bosen. bosan. Ya, gitu ya. Yang akan ditinggalkan sendiri, akan meninggal sendiri. Bukan saya itu untuk meninggalkan, tapi akan tertinggalkan sendiri. Aliran Iya. sendiri ya. Dengan masa-masa Iya. yang oke, Ada masanya Kak. Ujungnya ada masanya kadang ya. luar biasa. Terus kemudian ini motivasi yang terakhir Pak Bambang.
kenapa Pak Bambang setiap hari menjaga sebelum sholat maghrib itu ngaji? Kenapa? Dan Iya. itu dimulai sejak kapan? Itu kenapa? Ya itu kan kita itu ya, pertama ya karena itu tanggung beban suatu tanggung jawab kehidupan saya. Karena saya punya cerita sejak dulu, seandainya dekat-dekat rumah saya itu ada masjid, alangkah baiknya. Sebab karena dengan dekat-dekat ada masjid, saya bisa jumatan dekat, nggak terlalu jauh. Karena saya itu punya orang-orang tua ya yang sudah tua, dan saya sendiri anak tunggal, jadi saya itu semoga dengan adanya ini saya mohon supaya dulunya musola saya ini semoga Allah menjadi masjid. Ternyata ternyata sekarang terkabul. Itulah saya terharu, terus terharu sekali dengan adanya masjid ini. Saya dekat, kalau jumatan tinggal orang tua saya bisa kita pantau dari masjid, karena jarak masjid dengan rumah saya tidak ada 200 meter, hanya mungkin 75 meteran. Terharu ya. Terus saya Kok bisa Allah memberikan kado istimewa ya buat Iya. kita ya. Masjid kita adalah kado istimewa bagi kita semuanya ya, warga Pramuka ya. Iya. Terutama Gus Bambang ya yang sudah paham sejarahnya bagaimana sih di sini ya. Orang-orang dulu Pak Bambang itu dulu di sini kan belum ada masjid ya. Iya. Masjid di Pramukaan belum ada ya. Belum. Itu Pak Bambang ketika sholat atau bahkan sholat Jumat itu di mana dulu tuh? Saya itu sholat Jumat itu di masjid seberang, maksudnya di masjid Al-Huda sana. Ada. Dan dulu jaraknya dengan rumah saya sekitar setengah kilo lah, lebih setengah kilo lebih. Tapi saya ke sana itu pasti naik bonceng sepeda motor tetangga saya. Kebetulan tetangga saya jamaah masjid Al-Huda. Dan perjalanan ke sana itu untuk mencari kebaikan itu ternyata tidak semudah orang yang dibayangkan. Saya harus melewati tahap-tahap tempat-tempat saya minum dulu. Kan di situ daerah-daerah perjalanan saya dulunya juga pernah minum saya di tempat-tempat situ. Jadi saya enggak semudah yang orang bayangkan. Tidak semudah saya berangkat ke pasar membeli, itu enggak. Harus mempunyai ada beberapa tantangan. Cobaan ini harus kuat. Bayangkan pada waktu dulu saya mau ke masjid sana itu, teman-teman saya yang dulunya peminum-peminum itu ada yang melempari baju saya dengan kotoran, ada yang cekernya ayam yang dia pegang dikasihkan dan melekkan di baju sholat saya hanya tenang saya berdoa semoga mereka juga seperti saya. Ternyata alhamdulillah sekarang mereka sudah kembali seperti saya. Jadi saya itu mau marah nggak mau marah, gimana saya mencari kebaikan kok mau marah. Jadi kalau saya mau marah berarti nggak mencari kebaikan, saya biarkan saja. Saya bagian patung bisu berangkat terus saja. Luar biasa itu, saya itu apa rintangannya itu nggak semudah. Makanya jangan khawatir kalau teman-teman kalau darinya sebagai peminum mau kebutuhan baik, jangan takut seperti saya tadi, langsung los baik, tenang dan bisu berangkat. Insya Allah Allah akan meridai sampean. Nah, ya. Luar. Dulu saya setelah membaca kitab suci Al-Quran, saya berdoa, ya Allah jadikan dia rumusan masjid biar saya dekat kalau Jumatan. Ternyata Allah mengabulkan. Semoga orang-orang yang membangun masjid ini pandai-pandainya semua barokah. Allah memberikan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan tersendiri untuk mereka semuanya itu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Bambang. Kisah inspiratif ini hanya berada di sini. Kemudian bahwasanya kita ini nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang ingin di hadapan Allah itu dipertemukan oleh Allah pada akhirnya. Allah ya gitu. Karim. Semoga Gus Bambang sekeluarga mendapatkan kebaikan-kebaikan terus sampai kita bertemu nanti di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya. Amin. Bagaimana Bagaimana pesan dari Pak Bambang tentang masa lalu Pak Bambang yang pernah minum minuman
seperti Toak. toa dan segala macam itu, Gus Bambang. Ora toak. Dan bagaimana pesan untuk kawan-kawan yang saat ini menjalaninya? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk kawan-kawan yang sedang menyaksikan saya. Kami berpesan tidak melarang orang minum, tidak melarang. Kalau itu, Mas, kita harus untuk berusaha untuk mengurangi. Misalnya kita habis 5 gelas, kita kurangi berapa nggak masalah, kurangi 1 sendok nggak masalah. Karena ada pengurangan namanya. Terus nanti itu akan hilang semua. Dan alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah. Dan tubuh saya seperti ini. Dan sekarang juga umur saya juga sudah lanjut. Makanya saya mohon kepada pemuda-pemuda, biasa habis 5 dikurangi 1 sendok, kan ada pengurangan namanya. Nanti suatu saat saya berpesan pasti akan hilang nanti. Kalau sudah puas, pasti ada kepuasan, mesti ada suatu saat akan timbul kepuasan. Oh, aku puas minum, akhirnya saya nggak minum lagi. Nah, tapi nggak langsung instan seperti ini, nggak. Yo, saya itu menyadari, saya juga bekas peminum memang. Alhamdulillah warga-warga saya sini semuanya sudah menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena ya dikurangi. Misalnya nggak bisa habis, nggak bisa selesai 10 tahun, 20 tahun mesti selesai. Saya yakin mesti selesai minumnya. Sisanya nanti gunakan untuk kebaikan. Itu saja pesan saya. Semoga yang menyaksikan ini saya mohon maaf sebelumnya dan semoga bisa menginspirasi kehidupan sama-sama saya. Mantap. Gus Bambang, terima kasih. Kita hari ini mendapatkan banyak pembelajaran yang pasti masih banyak lagi yang perlu saya gali di Pak Bambang. Tentunya dengan waktu-waktu yang lain yang gitu. Hari ini kita cukupkan Pak Bambang. Terima kasih, luar biasa inspirasi hari ini dari Pak Bambang yang dulunya pemabuk menjadi hari ini menjadi Pak Bambang yang alhamdulillah memberikan banyak motivasi kepada anak-anak, senang kepada anak-anak, puji-pujian anak-anak jenengan sudah kasih juga. Tanpa Pak Bambang juga di sini akan kita kesulitan kan gitu ya. Terima kasih Bang, luar biasa. Kita sekarang di Pramuka Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.